headbanger. Welcome back to my channel. Hai, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau memberikan informasi khususnya untuk para ibu-ibu muda yang masih bingung nih karena baru jadi pengantin baru dan nggak ngerti ini tuh sebenarnya ciri-ciri hamil atau bukan sih, atau banyak yang beranggapan bahwa oh aku lagi menstruasi bukan lagi hamil. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian apa sih yang sebenarnya dirasakan pada saat aku hamil ya, karena ini pengalaman pribadi juga. Jadi pada saat aku hamil itu aku merasakan yang pertama adalah payudara aku itu kenceng banget, dan kencengnya itu sakit, bukan kayak orang mau PMS ya. Karena biasanya kalau aku mau PMS itu payudara aku itu lebih ke gimana ya, lebih ke padat ya, tapi putingnya tuh nggak sakit, dan kalau dipegang itu masih nggak sakit banget gitu, enggak. Tapi kalau aku lagi mens itu ya paling cuman kerasa padat gitu aja, sama kemeng gitu ya, kalau bahasa Surabayanya kemeng gitu. Nah, kalau waktu aku hamil itu aku itu kerasanya payudara aku tuh kayak keras banget, kayak batu. Jadi kalau aku lagi mens itu lebih ke walaupun padat itu lebih ke jatuh ya. Misalkan kita lagi berdiri itu tetap ada kayak lembeknya. Nah, waktu aku hamil itu payudara aku tuh kenceng banget kayak batu, dan bener-bener kayak mangkok gitu loh. Kayak putingnya itu nggak pindah kemana-mana, bener-bener kayak di tengah dan keras, kenceng banget, dan itu kerasanya itu sakit banget. Nah, pada saat itu aku karena belum ada pengalaman, aku panik nih. Aku pikirnya malah, waduh apa jangan-jangan ini tumor atau kanker. Setelah aku tanya ke teman-teman, oh ternyata kalau tumor atau kanker itu malah nggak ada gejala nyeri seperti itu gitu loh. Dan itu ciri yang pertama ya. Nah, ciri yang kedua adalah badan itu suhunya sebenarnya standar ya 37, 36. Tapi yang aku rasain adalah badan aku tuh kayak orang panas dalam gitu loh. Jadi badan aku tuh kayak samar-samar tapi di dalam. Dan kalau misalkan dipegang yang panas cuman telapak tangan aja. Jadi badan aku kepala, badan itu ya normal-normal aja. Cuman kalau yang dipegang telapak tangan itu sumer. Jadi kayak orang demam, cuman yang demam cuman telapak tangan aja. Nah, jadi itu dua ciri yang signifikan ya. Jadi kalau misalkan pertama kali yang dirasakan itu. Nah, kalau kalian itu biasanya kasih di kalender handphone kalian kan biasanya kalau cewek yang mensnya teratur ya, dia bisa tahu tuh, wah aku telat udah 1 minggu, telat udah 2 minggu. Nah, karena mens aku itu nggak teratur setiap bulannya, kadang di tanggal 19, kadang maju 5 hari, kadang di tanggal 30. Jadi kan aku nggak tahu tuh ya, aku telat mens atau enggak. Jadinya pada saat itu aku memang telat mens itu sudah sekitar 2 minggu. Yang aku kan mensnya tanggal 12 ya. Nah, pada saat itu aku kok nggak mens gitu ya. Tapi payudara aku tuh sakit, kenceng, sakit banget. Bahkan kalau aku dari terlentang terus tidur miring itu sakit banget ya. Ya, itu udah mulai kerasa. Terus aku pada hari ke-7 kalau nggak salah, aku tuh tiba-tiba kayak, kan kalau orang mau mens kan memang perutnya itu buncit ya, karena dia kan menyimpan kadar air ya di perut ya. Nah, tapi pada saat itu tuh aku kayak
waktu duduk loh kok perut aku buncitnya tuh buncit keras gitu loh. Padahal aku juga BAB setiap hari pada saat itu. Terus ya udahlah gitu kan. Waktu itu memang aku nggak mikir macem-macem, nggak mikir hamil atau apa. Terus di telat pokoknya aku baru sadar itu ketika aku udah hamil 2 bulan. Ya, baru sadarnya ketika udah hamil 2 bulan. Nah, pada saat itu kan kalau misalkan kita telat menstruasi 1 minggu ya, itu hitungannya udah 1 bulan gitu. Jadi misalkan aku udah nggak mens 5 minggu, jadi 1 bulan tambah 1 minggu, berarti kan aku udah hamil 2 bulan. Nah itu tuh aku baru sadarnya. Jadi ya udah aku biarin aja tuh, aku biarin aja nggak mens gitu ya. Terus sampai akhirnya aku ngerasa kayak orang mau puasa, lagi puasa gitu ya. Jadi pada saat itu air liur aku tuh berasa kayak orang puasa, tapi ini lebih ke pahit-pahit makan besi gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kita lagi puasa ya, nggak, perutnya lagi nggak keisi, biasanya kan kayak ada air liur itu kayak ada sepet-sepetnya gitu ya. Buat nelan itu kayak nggak ada manisnya, nggak ada apa, malah pahit. Nah kalau ini lebih cenderung ke pahit-pahit logam kayak gitu. Nah dan aku tuh ngerasain mual ya, karena aku punya riwayat asam lambung yang akut ya. Biasanya aku memang sering mual dan muntah. Tapi mual dan muntah yang aku rasain pada saat hamil ini adalah tidak ada gas yang terasa di lambung ya. Terus tidak ada rasa sakit atau nyeri di lambung pada saat ketika aku sakit asam lambung. Tapi ini lebih cenderung ke nek gitu loh. Misalkan kayak nyangkut di tenggorokan itu kayak sesuatu yang nek, pengen dimuntahin. Nah kayak gitu sih. Gitu. Nah terus ciri yang selanjutnya adalah kita tuh lebih punya sifat moody gitu loh. Moody, sebel sama suami gitu ya. Kita tiba-tiba tuh kayak pengen marah aja sama suami. Dan marahnya itu kalau misalkan suami kita marah balik, itu tuh aku rasanya kayak nelongso gitu loh. Kayak pengen nangis, pengen ya ampun kasihan banget sih aku ini, kayak gitu-gitulah. Kayak mengasihani diri sendiri. Lebih moodinya tuh lebih ke yang sedih gitu, lebih ke nelongso ya. Itu moodinya. Itu kan biasanya namanya tuh moody swing gitu, swing mood. Nah itu ciri-ciri orang hamil. Ciri selanjutnya adalah kamu bakal sering buang air kecil. Jadi secara nggak sadar kamu tuh kayak habis misalkan 5 menit yang lalu buang air kecil, nanti 10 menit kemudian itu kamu buang air kecil secara tidak sadar dan tidak bisa ditahan gitu loh. Apalagi kentut itu juga nggak bisa ditahan. Jadi biasanya aku kalau misalkan kentut itu kan buang angin itu kan aku bisa misi aku keluar sebentar gitu ya. Tapi kalau pada saat hamil itu benar-benar nggak bisa ditahan. Nah itu terjadi karena adanya pembesaran pada saluran pencernaan kita karena rahim kita membesar seperti itu. Jadi pencernaan kita itu juga ditekan oleh rahim kita yang membesar. Jadi tidak bisa ditahan buang air kecil. Terus juga untuk pencernaan ini biasanya itu sembelit. Jadi pupnya tuh susah banget. Jadi biasanya kalau misalkan kalian itu lagi sembelitnya lagi parah, mending kalian pakai WC yang duduk ya, WC duduk, karena itu juga lebih aman juga untuk kalian juga tidak akan menahan berat badan kalian itu terlalu lama. Nah, oke. Terus perbedaan dengan menstruasi selain payudara membesar. Nah, perbedaan yang lain adalah yang dirasakan pada saat menstruasi kan biasanya rahim kita nyeri ya, di bagian bawah situ ya, nyeri. Kadang di kanan, kadang di kiri, kadang sampai punggung, nyeri banget. Nah, kalau pada saat kita hamil sama nyeri juga, tapi nyerinya tuh kayak sekali 1 detik datang.
gitu. Nanti 1 detik lagi datang. Kalau orang mens kan nyeri banget sepanjang hari dan itu sampai hari saat darahnya keluar deras. Nah kalau ini enggak. Kalau ini cuma sesekali datang, kayak nyeri sedikit itu aja. Itu tandanya bahwa sudah menempelnya di rahim kalian, implantasinya sudah berhasil. Nah selanjutnya adalah terjadinya flek. Jadi sama waktu aku pertama kali hamil itu, aku kira itu mens karena payudara aku sakit, terus tiba-tiba ada flek. Fleknya itu kayak fleknya, kalau aku ya sebenarnya flek untuk orang hamil itu macam-macam, ada yang pink, ada yang merah setitik, ada yang coklat, ada yang hitam. Nah kalau pada saat aku hamil itu fleknya itu flek coklat tua, satu ya kira-kira seginilah, segini, dan itu tipis banget. 2 hari fleknya itu 2 hari dan ya udah itu aja, nggak ada flek sampai merah kayak gitu. Nah selanjutnya aku tunggu-tunggu, loh kok nggak mens ya, bukannya aku lagi flek gitu. Ternyata aku sudah hamil gitu, dan itu seneng banget ya. Maksudnya aku sampai, kenapa aku sampai tidak tes pack sampai aku harus tahunya setelah aku 2 bulan, karena aku sendiri juga tidak perhatian dengan datang bulan aku, tiap tanggal berapa aku telatnya. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian itu kepengennya juga teratur ya, pengennya tahunya hamilnya itu lebih cepat. Nah kalian juga harus di ini, setiap di kalender itu kalian harus kasih tanggal, jadi kalian bisa tahu oh mungkin telatnya berapa hari kayak gitu, jadi nggak akan telat untuk ke dokter atau beli vitamin dan lain-lain. Nah itu sih sedikit perbedaan antara mens dan hamil. Dan kalau bisa kalian harus sediakan test pack ya. Dan kalau misalkan aku boleh rekomendasikan test pack apa yang bagus, kalian itu beli test pack jangan di Alfamart, Indomart ya. Karena aku pengalaman banget belinya itu aku di Alfamart. Pada saat itu stoknya itu banyak banget memang di Alfa situ ya. Aku belilah 2 gitu. Ternyata test packnya itu aku beli, test packnya tuh nggak ada apa-apanya, putih gitu setelah aku tes. Berarti kan test packnya rusak tuh. Nah besokannya aku beli lagi lah di tempat yang sama seperti itu gitu. Nah ternyata aku akhirnya beli di apotik. Beli ada di apotik, ada yang merek Akurat dan One Med ya. Ternyata itu tuh benar-benar walaupun murah ya, tapi itu benar-benar akurat banget gitu loh. Dan itu langsung aku bisa kelihatan tanda garis 2-nya itu benar-benar jelas banget. Jadi udah bukan samar lagi karena udah telatnya udah lama dan aku nggak tes kayak gitu. Oke. Nah sekian itu aja. Nanti kalau mau ada sesuatu yang pengen aku sharingin tentang kehamilan atau tentang program hamil atau tentang bagaimana caranya sih biar cepet jadi gitu ya. Oke, aku akan lanjutkan ke video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye-bye.